وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alaihi sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang berbahagia, jangan pernah berhenti kita bersyukur kepada Allah yang begitu banyak Allah memberikan kesempatan kepada kita dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sepantasnya kita bersyukur, selalu memuji kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, keluarga kita, bahkan kepada saudara-saudara kita saat ini. Dengan ini kita punya harapan makin hari makin naik nilai rating ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita apa yang telah kita laksanakan, yang kita perbuat yang salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada umatnya hingga akhir zaman. Yang duduk dan hadir di tempat yang suci dan mulia ini pasti punya harapan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang terakhir yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya mengingatkan mengapa demikian ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dan pada saat itu para sahabat melihat kenapa Nabi menangis. Ketika ditanya, ya Rasul, apa yang kau nangiskan saat ini? Nabi menyampaikan dengan kata-kata yang sangat sederhana tapi menyentuh hati kita. Nabi katakan, aku rindu terhadap umatku, terhadap sahabatku. Kata sahabat, ya Rasul, bukankah kami ini adalah orang yang sangat dekat kepadamu? Kemanapun kau pergi, bahkan ibadah, bahkan perang pun aku selalu di depan. Nabi katakan, bukan. Lalu siapa ya Rasul yang kau rindukan, yang kau dambakan, yang kau sayangi saat ini? Nabi katakan, umat yang akan datang yang kami tidak pernah melihat dengan mata kami sendiri, tapi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu sungguh luar biasa. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita yang duduk di tempat ini, kita punya harapan mudah-mudahan kita yang duduk di tempat ini yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang berbahagia, saudara-saudara kita yang melaksanakan haji, melaksanakan rukun Islam yang kelima, saat ini sedang melaksanakan ibadah wukuf di Arafah, dan kita mungkin banyak yang melaksanakan saum sunnah. Harapan kita, kalau kita saat ini belum bisa melangkah ke sana karena sesuatu hal, mungkin karena kuotanya terlalu penuh dan sebagainya, maka kita yang ada kemampuan di sini kita laksanakan kurban. Ayat yang sangat pendek di dalam Al-Quran tadi, itu kalau dilihat dalam tafsirnya, ada yang mengatakan itu adalah ayat-ayat Madaniyah, dan ada yang mengatakan ayat-ayat Makkiyah, karena mempunyai arti yang sungguh luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar. Allah berfirman, aku sudah memberikan banyak nikmat kepada kalian semuanya. Walaupun ayat itu ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada kata al-kautsar. Kalau kita lihat al-kautsar di situ adalah nahrul hayat. Apa itu nahrul hayat? Cahaya kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada Nabi Muhammad akan memberikan namanya nahrul hayat, atau yang disebut dengan al-kautsar, telaga. Bahasa kita ini adalah telaga.
Kapan Allah akan memberikan telaga Al-Kautsar itu kepada Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya? Yang pertama pada saat di arah mahsyar. Cangkir yang disediakan itu adalah sebanyak bintang di langit di dalam keterangan. Dan siapa orang yang meminum air dari telaga itu, maka tidak akan mendapatkan haus selama-lamanya sebelum dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang meminum di situ sudah dipastikan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan bersama-sama berombong-ombong masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Selain yang berbahagia, ketika ada orang yang mau mengambil air dari situ, maka ada yang menghalang-halangi. Ketika Nabi mengatakan itu adalah umatku, ya Rasul, memang ini umatmu, tapi apa yang diperbuat waktu di dunia tidak sesuai dengan harapan. Maka Nabi mendorong menjauhkan supaya mereka jauh dari itu. Maka kesempatan yang baik ini bagi kita yang masih hidup, apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana kita melaksanakan yang sebaik-baiknya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang berbahagia, ketika orang masuk ke dalam surga, di dalam surga Allah juga sudah disediakan sama Al-Kautsar. Ternyata semuanya kaget, ada 2 Al-Kautsar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Kalau ini sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang pendek ini, besok kita akan melaksanakan Idul Adha. Jangan kita ceritakan bagaimana ada satu perbedaan di kita, mungkin ada yang besok melaksanakan atau harinya, tidak jadi masalah. Yang penting meyakini keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan yang terbaik. Ingat ketika Nabi Musa alaihissalam ingin tersenyum, Allah itu seperti apa? Ketika Nabi Musa, ya Allah, bagaimana engkau bisa tersenyum? Apakah aku harus ibadah dengan baik, qiyamul lail, tahajud, bangun malam dan sebagainya? Tidak. Lalu bagaimana ya Allah supaya engkau tersenyum? Apakah aku harus puasa? Tidak. Karena itu semuanya amalan untuk diri kamu sendiri. Apa ya Allah yang akan membuat engkau tersenyum? Berikan kebaikan kepada orang. Infak, sedekahkan apa yang kamu punya. Besok kita akan menghadapi Idul Kurban. Kalau saja kita mampu satu hari membeli satu bungkus rokok, mungkin 15.000, 12.000 kali 360 hari, 6 juta lebih, 6.500.000 lebih kurang. Kalau 6.500.000 itu kita tidak mampu untuk membeli satu ekor kambing, ironis sekali. Dan di sini kesempatan kita lihat di dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat 124, 25, 26 itu berurutan. Ayat itu mengingatkan kepada kita. Allah katakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Allah berfirman, siapa yang berpaling dari mengingat aku, ayat-ayat aku sudah diperdengarkan, sudah dibacakan, tapi hati kita tidak bisa bergerak, tidak tergerak dengan ayat-ayat itu. Jangan-jangan kita ini sudah ditutup oleh Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Jangan-jangan kita ini sudah ditutup oleh Allah, hati kita untuk memberikan yang begitu berat sekali. Sudah jemaah yang berbahagia, yang paling menyedihkan yang kedua adalah wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah, pada hari kiamat aku akan kumpulkan kalian dalam keadaan a'ma, dalam keadaan tidak melihat, bahasa kita buta. Baru di situ dialog dengan Allah. Kata manusia, qala rabbi, ya Tuhan kami, lima hasyartani a'ma, mengapa kami dikumpulkan dalam keadaan a'ma, keadaan buta? Waqad kuntu basyir, dulu waktu di dunia saya melihat. Maka Allah menjawab, qala, kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu waktu kamu hidup di dunia sehat, rezeki banyak, hampir
hampir setiap bank ada, tapi kamu tidak mampu untuk memberikan yang terbaik. Infak, sedekah, zakat dan yang lainnya. Padahal infak, sedekah itu mereka orang yang sudah wafat meminta kepada Allah. Di dalam surat 63 Al-Munafiqun ayat yang ke-10 di ujung ayat, bagaimana mereka orang yang sudah wafat, sudah meninggal dunia, mohon meminta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau bisa ya Allah, panjangkan umur kami, kembalikan lagi kami ke alam dunia, mundurin kematian kami. Kata Allah, mau ngapain? Fa'asaddaqu wa akum minas sholihin, saya ingin bersedekah ya Allah, tapi kejadian sudah wafat semua. Maka di kesempatan yang baik ini, sedang jemaah yang berbahagia, setelah itu fasolli, sholatlah kata Allah, li rabbika, mengharap ridho Allah. Sholat itu kata ulama mutanabi itu adalah orang yang atau ulama yang nyunah, yang dalam ibadahnya itu mendekatkan kepada Nabi. Sandarannya atau horizontalnya itu dia menyandarkan kepada Nabi. Sholat itu dibagi tiga kata. Shod, lam, ta. Shodnya adalah simpul qauli. Simpul qauli itu orang yang suka sholat tidak pernah berbicara bohong, tidak mengumbar, tidak menambah, tidak mengurangi. Yang kedua adalah lam, layyinul qalbi, hatinya lembut. Diajak ibadah ngikut, diajak kurban ikut, diajak haji umrah ikut. Lembut karena ada. Dengan ada itu dikira punya kita, Allah titipkan kepada kita. Dan yang ketiga adalah tarkul ma'ashi, artinya menjauhkan yang dilarang. Dekat pun jauh yang dia lakukan, jangankan sebelah rumah, nengok pun tidak, karena itu bertentangan dengan apa yang sebenarnya dilakukan. Maka orang yang sholat adalah tiga hal yang harus diperhatikan. Kalau masih kita ada ciri-ciri dari tiga kata itu, berarti sholat kita perlu diperbaiki. Sudah jemaah yang berbahagia, seperti yang kami sampaikan, kiranya sangat bermanfaat untuk kita mengingatkan bahwa kita satu saat pasti bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dan dosa kita, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa merenung kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk permohonan atau pertolongan kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allah